صلوا زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، كراما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل، ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الحسن ثم الحسين، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني الكرامة، نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة، وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا ولفتوح العلم والحكمة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وقال أيضا ربما يفعل المريد أمرا يحمد عليه ولا يقصده فيظن أنه مخلص والحال أنه مراء، وذلك كأن يرد مثلا ما يؤتيه له الناس تعففا فيحمده الناس على ذلك فيسري على مدحهم فيرجع عمله إلى الرياء ولو لم يقصد ذلك أولا. Waqala aidan, dan berkata pula, yang dimaksud ini Abul Hasan Asyazili, ya, sahibul ratib, ya, sahibul hizib, yang biasa kita baca hizib nur di waktu sore itu, ya, karya dari Abul Hasan Asyazili, ya. Wa rubbama yaf'alul muridu amran yahmaduhu alaihi wa la yaqsuduhu. Terkadang melakukan seorang murid, ya, melakukan sesuatu amran fayahmaduhu alaihi yuhmiduhu alaihi, yang seseorang memuji kepada dirinya, wala yaqsuduhu, dan ia tidak bermaksud untuk mendapatkan pujian. Seperti kita nih, ya, melakukan sesuatu apa, bantuin orang atau kita bersedekah, maka bisa jadi orang memuji kita.
Nah, orang memuji itu kita nggak punya maksud supaya dipuji gitu. Ya. Fayazunnu annahu mukhlisun, maka dia menduga dirinya itu sudah ikhlas. Ya, ibadahnya itu, pekerjaannya sudah ikhlas. Wal halu annahu mura'in. Padahal sesungguhnya itu ibadahnya sudah termasuk riya. Ya, dia menduga ikhlas tapi sebenarnya riya. Wadzalika, yang demikian itu, ini diceritakan orang kelihatannya ikhlas tapi dia riya itu kayarudda masalan, seperti ia menolak mayu'tihi lahun nasu, sesuatu yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. Dia diberikan sesuatu kemudian dia tolak, nggak mau dia menerima itu, ta'affufan, sebagai ya keinginan ta'affuf. Ta'affuf itu ya menahan diri dari menyusahkan orang lain. Orangnya namanya afif, jadi tidak mau menyusahkan orang lain. Kasih sesuatu, kasih uang atau dikasih makanan, karena niatnya ta'affuf maka dia nggak mau menerima. Terima kasih ya, dengan bahasa yang bagus. Fayuhmiduhun nasu ala dzalika, maka dia dipuji oleh alayak ramai atas sifat afifnya itu tadi. Fayusri, ya mana fayusmi, kemudian dia dengarkan pujian itu. Ilamadihim, kepada pujian orang lain. Waktu dipuji senang juga dia kalau dia punya sifat afif, ya, ta'affuf itu tadi. Fayarji'u amaluhu ila riyai, maka kembali amalnya itu kembali kepada riya juga. Kenapa? Karena waktu dipuji dia senang gitu. Niatnya padahal bukan nyari pujian. Emang dia nggak mau dikasih sesuatu itu karena dia maunya makan apa yang dia bikin dengan tenaganya. Dia mau sesuatu yang benar-benar pekerjaan. Lantaran dia menolak, dia dipuji gitu. Cuma waktu dipuji, ya fayuzri, kemudian dia dengerin tuh pujiannya, ya. Ilal madhihim, didengerin. Mungkin kalau bahasa kita melar juga kepalanya 2 cm namanya gitu. Nah, kalau sampai melar 2 cm, dia amal ibadahnya jadi ria juga. Walaupun dia tidak bermaksud itu. Walau lam yaksud dzalika awalan, meskipun dia tidak bermaksud demikian itu, artinya mendapatkan pujian pada awalnya. Ini berat ya, Bapak, Ibu-ibu, berat. Jadi mempertahankan ikhlas juga ternyata berat juga. Karena memang pada faktanya kita di masyarakat, kalau kita melakukan kebaikan itu dipuji sama orang. Coba deh Bapak, ya, tiap hari sholat berjamaah di masjid, tapi pakai sarung, pakai koko, pakai baju rajin gitu. Itu kan memang seharusnya. Tapi karena terus menerus dipuji. Yang tadi udah bagus tuh, waktu dipuji dia berhenti, dia dengerin pujiannya, ria juga. Jadi mestinya waktu dipuji itu dia jangan dengarkan, jangan ada rasa senang dipuji. Nah, kalau ulama-ulama itu manakala dipuji maka dia menghafalkan Al-Quran. Jadi bacaannya yang hari itu diteruskan gitu. Jadi dia nggak dengar kalau dia dipuji orang. Kalau yang ngapal Quran, kalau yang nggak hafal Quran gimana? Baca aja kulhu sebanyak-banyaknya.
maka kita nggak dengar. Jadi harus diakalin supaya ikhlas itu tidak dirongrong. Wa minha, dan diantaranya pula tarkul amali min ajlin nasi, meninggalkan beribadah karena manusia. Ini juga nggak boleh juga. Qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibnu Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riya'un, meninggalkan beramal beribadah karena manusia itu riya. Padahal dia nggak melakukan apa-apa. Lagi mau salat gitu, ntar kelihatan orang, minggir gitu, udah riya dia. Karena apa? Baisnya itu manusia, ya, dorongannya itu manusia. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan beribadah karena manusia syirik. Meninggalkannya jadi riya, mengamalkannya syirik. Lalu bagaimana yang disebut dengan ikhlas menurut Fudail ibnu Iyad? Wal ikhlasu aywafiyakal haqqu ta'ala minhuma. Ikhlas itu Allah menyelamatkan dirimu. Jadi al-haqqu ta'ala itu maknanya Allah. Karena memang orang-orang wali min auliyaillah lebih suka menyebut nama Allah itu al-haq, ya. Jadi wal ikhlasu aywafiyakal haqqu ta'ala minhuma, dan ikhlas itu Allah yang hak itu menyelamatkanmu dari kedua hal itu tadi. Jadi meninggalkan karena manusia nggak mau, melakukan sesuatu karena manusia juga tidak mau. Ya, jadi Fudail ibnu Iyad pernah ditanya, ada ulama yang sezaman sama beliau wafat. Ditanya, Syekh, apakah kau akan mensolatkan? Kalau nanti ada ba'is pada diriku, aku mensolatkannya. Berarti kalau nggak ada gerakan dalam hatinya, dia nggak akan mensolatkan siapapun yang wafat. Jadi dia nggak mau melakukan sesuatu itu karena manusia. Kalau kita nih hari Minggu gitu, Pak, si Ano meninggal, ntar nyolatin ya. Kita mikir-mikir, oh iya dah gitu. Jangan lupa tuh, kita mengerjakannya itu karena dia. Karena dia yang mengingatkan. Tapi kalau orang-orang sufi itu dia nggak mau melakukan sesuatu itu karena orang. Dia tanya, ada tidak dorongan ba'is? Dorongan awal dalam dirinya ada nggak? Ada, mau dia. Karena itu yang melakukannya bukan karena dia. Saya pernah bilang ya, di Ihya itu kajiannya luas. Ada, kalau kita kan kiai pakai sarung, ya, kiai itu pakai sarung. Tapi suatu saat bisa jadi pakai sarung terburu-buru itu dengdet. Apa bahasa Indonesianya? Panjang sebelah, ya, panjang sebelah, dengdet, ya. Maka temannya bilang, dengdet, gitu, panjang sebelah. Tangannya berlipat, bisa jadi karena berlipat ya. Tangannya mau turun perbaiki. Waktu dia ingat nggak jadi, nggak jadi didandaninya. Kenapa? Karena kalau dia perbaiki bukan maunya dia, tapi karena ditegur. Jadi dia tidak, sufi itu tidak mau melakukan sesuatu itu karena manusia. Kalau kata kita kan terima kasih ya didandanin gitu ya, dia nggak mau, nggak jadi dia perbaiki. Dia mau segala sesuatu itu karena Allah. Ya, Bapak, Ibu kalau bisa mengamalkan bagus. Kayak kita tadi itu, ayo sholat dulu ya sebentar. Kadang-kadang dipaksa. Ya dah. Itu udah jelas-jelas karena dia tuh. Ya. Subhanallah.
Wa makna dzalika, dan makna yang demikian itu, artinya perkataan Fudail bin Iyad, anna man zama ala ibadatin, bahwa orang yang bercita-cita, berazam ingin ibadah, watarokaha, kemudian dia tinggalkan ibadahnya itu, makhofatan ayarohan nasu, khawatir ada orang yang lihat ya terhadap ibadahnya itu tadi, bahwa muraid, maka dia udah riya. Jadi dia malam masuk nih ke masjid, udah wudhu, ya sholat, waktu mau takbiratul ihram, wah ini kayaknya kena sinar matahari, sinar mata lampu ini kelihatan orang, geser biar nggak kelihatan, udah riya tuh, karena baisnya itu manusia. Jadi jangan begitu, kalau mau kerjain aja, orang mau kelihatan kayak nggak kelihatan kayak, dipuji atau tidak dipuji, bahkan dihina, udah itu aja. Itu yang dimaksud dengan murni itu melakukan seperti itu. Berat ya, jadi ikhlas itu berat. Ditangkap sama Pak Polisi keburu-buru gitu ya, ditanya lagi buru-buru, ngeluarin duit, kasih 100.000. Polisinya nanya, ikhlas Pak? Bapak jawabnya apa? Sebenarnya ikhlas nggak? Ya, ambil jalan mampus. Ya, jadi kalau udah mau ibadah, udah kerjain aja. Apa mau dilihat orang, kerjain aja, jangan dibatalin. Li'annahu tarakaha min ajlin nasi, karena dia meninggalkannya itu karena manusia, takut orang melihat itu ajlun nas, li ajlin nas. Amma law tarakaha layak anu hafil khalwati fahadza mustahabbun. Amma law tarakaha, adapun seseorang meninggalkannya, itu tadi ibadah, dia tidak mau ibadah, layak ala hafil khalwati, ya liyak ala fil khalwati, ya likai, jadi liyak ala hafil khalwati, agar ia mengerjakannya di tempat tersembunyi, fahaza mustahabbu, ini sunnah. Jadi salatnya niatnya nanti di rumah, ya salatnya Bapak saya sekalian, kalau yang rumahnya tingkat itu di atas itu biasanya kan tempat nyuci tuh, tempat jemur pakaian. Itu kalau malam itu sebenarnya cocok untuk dipakai untuk berkhalwat. Pertama, tidak ada atap, ya bersentuhan langsung gitu. Terus tidak ada yang lihat. Kalau bisa jangan pakai karpet, jangan pakai sajadah. Jadi sholatnya itu asli di taman. Ya. Bahkan kalau bisa taruh tanah, tanam rumput, sholatnya alami. Ya. Di rumah Bapak, kan di rumah kita, rumah kita itu bersih ya. Rumah kita itu bersih, kita tahu kalau itu bersih tempat kita sholat. Jangan pakai sajadah, ya. Biarkan, jadi telapak kita nempel, dahi kita nempel alami. Nah, orang-orang, ya, salaf itu dulu begitu. Nah, yang sering terjadi di mihrab masjid itu, imam itu ininya 3, karena orang setiap nyumbang buat di mihrab, taruh, ada yang nyumbang lagi buat di mihrab, ada yang dibeliin khusus tebel, makruh.
Karena waktu yang empuk itu, waktu dia tekan itu, sebenarnya dia nggak nempel di tanah, dia nempel itu ya pada jarak empuk itu kan. Jangan. Yang boleh pakai spon itu orang yang terlalu kurus, udah tua, pantatnya nggak ada dagingnya. Nah, jadi kalau duduk sakit, nggak ada dagingnya, dia boleh tuh. Kalau masih ada dagingnya nggak usah. Jangan. Jadi coba deh. Kalau gitu kotor dong. Kalau nggak pakai karpet, nggak pakai sajadah. Kotor sama najis itu tidak sama. Ya, boleh, nggak ada masalah. Yang penting kita yakin kan tempatnya suci, bersih. Coba lakukan ya. Illa antakuna faridotan, kecuali bahwa ibadahnya itu wajib. Au zakatan wajibatan, atau zakat yang wajib. Sholat 5 waktu kan di masjid kelihatan orang tuh, nggak apa-apa. Zakatnya zakat wajib orang kaya, nggak apa-apa. Supaya ya yang kaya lainnya juga mau mengeluarkan zakat. Au yakuna mimman yaqtadi bihi, atau ya mimman yaqtadi bihi, dia termasuk orang yang diikuti. Bos punya anak buah, zakatnya dikeluarin, itu boleh karena anak buahnya jangan sampai menduga bahwa dia tidak bayar zakat. Ya, boleh. Jadi kalau bosnya ragu, kalau dia tidak menyatakan, khawatir dia dianggap tidak bayar zakat, boleh dia secara terbuka. Fal jahru fi dzalika afdalu, maka terang-terangan terbuka dalam sholat wajib, zakat wajib, atau orang yang diikuti, itu lebih afdol dia terbuka. Tapi kalau sholat sunnah, sodako, ya pekerjaan yang sunnah, sebaiknya jangan ketahuan orang. Jangan terlihat, jauh lebih bagus ketimbang terlihat orang. Susah mempertahankan ikhlas itu. Wa minha, dan diantaranya pula hikayatul a'mali shalihatil lati waqa'at fi azmanin madat, ya menceritakan amal-amal yang saleh yang sudah terjadi fi zamanin madat, pada waktu yang udah lalu. Nih penting nih Pak, kalau sudah ngamal sudah lewat jangan diomong-omongin, jangan disebut-sebut kalau sudah lewat ya. Maka ikhlas itu seperti orang yang buang air besar. Orang yang buang air besar itu sebenarnya kalau dipikir itu orang kurang cocok gitu, tapi sebenarnya lebih mirip ya. Orang yang buang air besar itu tidak pernah nengok ke belakang, karena langsung disentor gitu. Tidak pernah menghitung. Ada yang itu nggak berapa keluar, berapa potong warnanya, dan tidak pernah diingat-ingat. Ikhlas itu tidak menoleh ke belakang, tidak memberi nilai yang dia lakukan, dan dia tidak mengingat-ingat lagi. Seakan Allah bilang gini, kenapa buang kotoran bisa ikhlas gitu? Kenapa buang air besar itu bisa ikhlas? Tapi beramal kok tidak ikhlas, tidak bisa. Ya. Nah,
Ini yang dimaksud diantaranya itu tadi hikayatul a'mali salihati, menceritakan amal soleh allati waqa'at, yang terjadi amal soleh itu fi zamanin madat, pada waktu yang sudah lampau. Waktu lewat ini masjid dulu ayah yang bangun nih. Ya, padahal biarkan saja anaknya nggak tahu, cucunya nggak tahu, mana masalah. Kecuali anaknya itu rada-rada nih anak nih. Anak kita rada-rada gitu, pelit maksudnya. Kita boleh menceritakan supaya hilang sifat pelitnya. Itu mimayak tadibi. Ya. Walam yash'ur biha ahadun illa li gharadin syar'iyyin. Ya, maka tidaklah merasakan hikayat itu oleh seseorang illa li gharadin syar'iyyin, kecuali karena tujuan yang dibolehkan oleh syariat. Fa'ina hikayat, ya hikayataha bi ghairi gharadin syar'iyyin yarudduha ila suratir riya'i biha hala amaluha. Fa'in hikayatuha bi ghairi gharadin syar'iyyin, apabila menceritakannya itu tidak dengan tujuan syar'i, yarudduha ila suratir riya'i, kembalinya ibadah itu tadi dalam bentuk riya juga. Ya, ila suratir riya biha hala, ya amalaha, ketika ia mengamalkannya itu. Jadi Bapak sekalian, betapa ini bahasan panjang sekali tentang ikhlas, dan tidak mudah orang untuk bisa berlaku ikhlas. Ya. Dan saya suka itu menyebutkan yang tadi saya sebutkan itu. Maka pada saat kita buang air besar itu, kita sebenarnya dapat nasihat. Kenapa yang begini kok saya bisa? Gitu. 3 hal dilupakan itu. Tidak menoleh ke belakang, tidak menghitung-hitung yang diberikan, yang dikeluarkan, dan tidak pernah mengingat-ingat. Kenapa bisa gitu? Nah, kalau memang sesuatu itu memang ya bisa mengganggu kita, ya kita jangan lewat situ. Ada orang yatim gitu, dari dulu kita yang ngasih, sekarang sudah berhasil sekolahnya, sudah jadi pekerja, rumahnya karena dia bekerja, rumahnya udah didandanin. Kalau kita lewat itu, kita ingat, maka kita jangan lewat situ. Itu diantaranya, karena kalau kita tidak melihat, tidak ingat. Dan itu tanpa sadar kita digerogoti sesuatu yang dulunya kita sudah ikhlas mengerjakan. Ya. Wa min wasiyati Sayyidi Aliyin al-Khawwas rahimahullahu ta'ala li ashabihi, di antara wasiat Tuanku Ali al-Khawwas rahimahullahu ta'ala kepada sahabatnya, ihzaru minat tasmi'i bi a'malikum, jauhkan oleh kalian minat tasmi'. Tasmi' itu memperdengarkan orang lain. Bahasanya apa? Menceritakan. Jadi jauhkan menceritakan bi'a'malikum, dengan amal kamu. Jadi kalau habis ibadah jangan diceritain. Malam udah selesai banget gitu. Istrinya bangun. Ayah habis sholat, bapak habis sholat, abang habis sholat. Enggak habis kencing. Ya.
kecuali dia pengen mendidik istrinya. Ya alhamdulillah, kamu juga boleh walaupun cuma 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak ada gharat syar'i, jangan, itu benar. Sehari 2 hari sholat malam nih, 3 hari, seminggu, 2 minggu, mulai rong-rongan tuh. Udah sebulan dia bangun malam itu, panggil ngobrol hari Minggu, ngopi atau tahlilan lagi ngeteh. Mulain kita tuh usir, lu ngeliat muka gua pucet nggak? Ya. Dia karena nggak diaru-aruin, nggak dikomentarin, dia ragu juga gitu. Lu ngeliat muka gua pucet? Kagak tuh, biasa aja. Lu mah nggak jelas. Dia marah, dia marahnya itu juga bermasalah. Tapi kalau orangnya yang memang ya dekat sama dia gitu, oh iya gitu, emang kelihatan pucet banget. Udah sebulan ini tiap malam gue bangun 2 jam. Nah itu namanya menceritakan. Jadi jangan diceritakan. Ihdaru minat tasmi'i bi amalikum. Ya, jauhkan oleh kalian memperdengarkan ibadah kalian. Fa innahu ya yubtiluha, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat membatalkan pahala. Jadi bukan ibadahnya, tapi pahalanya yang membatalkan. Karyai ala haddin sawain, seperti ria dalam batasan yang sama. Jangan menceritakan. Dia nggak ada yang lihat, tapi dia yang tasmi, memperdengarkan. Maka dia disebutnya dengan sum'a. Sum'a itu tasmi, ya, memperdengarkan orang. Nah dia karyai ala haddin sawain, dia seperti ria dalam batasan yang sama. Kama sarraha bidzalikal hadis, sebagaimana menjelaskan yang demikian itu tadi al hadis oleh sebuah hadis. Lakin litasmi'i dawaun, akan tetapi pada tasmi itu masih ada obatnya. Wahwa ayan liman abdu ala dzalika, yaitu menyesal seorang hamba yang demikian itu. Udah di jalan habis ngomongin, ya, dia ini sebenarnya si rawan, bibir pecah-pecah, wasannya, wasa terus. Nah, padahal sebenarnya mah bukan pecah-pecah, bukan karena puasa. Orang puasanya Senin Kamis, tapi dia mengklaim itu gara-gara puasa. Nah, mentasmi kalau dia itu menceritakan itu ada obatnya. Dia menyesal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ij'alni mukhlishan, jadikan saya ikhlas. Lupakan terus, udah lupakan. Itu masih ada, kalau tasmi itu masih ada obatnya. Ayyan liman abdu ala dzalika, menyesal seorang hamba ya yang demikian itu. Wa yatubu min dzalika, dan dia bertaubat dari yang ia tasmi itu, taubatan shadiqatan, dengan taubat yang benar. Bi annahu la ya'udu yusmi'u ya ahadam ya la ya'udu ya yusmi'u ahadan, ini mestinya minan nasi. Dia bertaubat dengan bi annahu la ya'udu, bahwa ia tidak akan kembali ya yusamma'u ahadun minan nasi, memperdengarkan seorang pun di antara manusia bi amalin min a'malihi,
dengan satu amal di antara amal-amal yang dikerjakan. Nah, itu bisa diobatin dengan cara yang semacam ini. Idzi taubatu shadiqatu tamhu dzalika dzillata. Oleh karena taubat yang benar dapat menghapus ketergelinciran yang demikian itu. Fa idza taba, apabila dia bertobat, kadzalika raja'al amalu sahihan. Seperti demikian juga kembali amal ibadahnya itu menjadi sahihan. Bimasyiatillahi ta'ala, dengan kehendak Allah ta'ala. Jadi kalau seseorangnya itu sudah taubat, berarti amalnya itu bisa dimurnikan juga oleh Allah. Bimasyiatillah. Tapi kalau dia dipuji melambung, lupa, udah hilang catatan. Ya. Nah, ini kembali lagi tidak mudah ya, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Orang menjaga ikhlas itu berat. Wa mithlu dzalika kama sadi rajulin kana sahihul jismi. Contoh yang demikian itu seumpama seseorang kana sahihul jismi, yang ia berbadan sehat. Tsumma tara'a alaihi maradun, kemudian mendatangi badannya itu oleh satu penyakit. Afsada sihhatahu, yang merusak kesehatannya. Fasta'mala dawa'an nafi'an, maka ia mempergunakan obat yang manfaat. Ya, ke dokter dan lain sebagainya. Fa'adzalallahu ta'ala bihi dzakal marad. Maka Allah menghilangkan dengan sebab obat itu tadi, ya, penyakit yang demikian itu hilang. Wa'adal jismu bifadlillahi ta'ala, kemudian kembali tubuhnya itu dengan sebab karunia Allah ta'ala ila hali sihatihi, kepada keadaan waktu sehatnya. Ya, fa'allama anna litasmi'i dawa'un. Ya, fa'ulima anna litasmi'i dawa'un. Maka dapat diketahui anna litasmi'i, bahwa pada tasmi itu tadi dawaan, ya, isimnya anna. Jadi fa'ulima anna litaslimi dawaan. Maka dia dapat mengetahui pada tasmi itu ada obatnya. Ya. Bikhilafir riya'i, berbeda dengan riya. Li'annahu yufsidul amala min aslihi. Oleh karena riya itu rusak amal ibadahnya itu dari asalnya, dari awalnya. Ini bapak-bapak ibu-ibu bisa bedain nggak antara tasmi dengan riya? Kalau riya dari rumahnya memang belum dikerjakan, dia sudah jatuh riya gitu. Dandan rapi, termasuk ibu-ibu ya, dandan rapi. Kenapa? Wah, gua istrinya siapa? Masa sama sama dia? Jadi dia pengennya tampil beda. Sehingga apa yang dia beli itu lebih mahal, lebih bagus, lebih modis. Nah, waktu dia sholat berjamaah di masjid itu, ya, dia memang mempertunjukkan, flexing bahasanya itu, menunjukkan ya yang kemampuan dia. Di samping itu ibadahnya dia itu, kalau dibilang, waduh, Bu Haji ibadahnya bagus benar. Wah, ini mah nggak seberapa. Di rumah lebih dari ini gitu. Nah, dia rusaknya itu dari awalnya itu udah rusak. Kalau tasmi ini bedanya, dia dari rumah enggak. Dari rumahnya itu udah bagus, waktu mengerjakannya udah bagus, justru udah selesai dia kerjakan, dipuji orang, goyang dia. Gede palanya 2 cm, itu yang dimaksud tasmi. Makanya kalau tasmi ada obatnya, ya, dia seperti orang yang sakit, kemudian dia datang, dia berobat. Ketika dia sudah berobat, maka badannya sehat kembali. Orang yang tasmi rusak amalnya.
Dia berobat, berobatnya istighfar, berobatnya dia menyesal gitu. Maka dia akan sehat kembali seperti orang yang sakit itu. Perbandingannya seperti itu. Ya. Jadi bi khilafir riya berbeda dengan dia di annahu yufsidul amala, oleh karena dia itu dapat merusak amal min asli, dari asalnya, dari awalnya sudah rusak. Ya. Wa minha qatul madhil mubah.